Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan mengupdate beberapa informasi mengenai Chelsea di beberapa hari terakhir. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Lombok, True Blue dari Palembang, dan True Blue dari Johor Bahru, Malaysia. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu setia meramaikan kolom komen. Respect dari gue dan sehat selalu untuk kalian semua. Dan buat kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue untuk memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Di berita pertama, ini ada Wesley Fofana yang merespon kartu merah yang dia dapatkan saat melawan Burnley ya. Dilansir dari CFC Peace, dikutip dari Telefuti. Menurut Wesley Fofana, setelah pertandingan ya dalam interview, sangat berat ketika kamu kembali dari cedera, kamu meragukan segalanya, kamu berkata pada diri sendiri bahwa kamu sudah bukan pemain yang sama lagi. Bahwa kamu telah kehilangan segalanya. Setiap kesalahan yang kamu buat, para supporter akan mengingat harga transfermu, tapi itulah bagian dari permainan. Yaitu ya respon dari Wesley Fofana setelah mendapatkan kartu merah saat melawan Burnley. Dan Wesley Fofana juga mengutarakan penjelasan mengenai reaksi yang dikeluarkan oleh Fofana saat kalah dari Arsenal di semifinal Carabao Cup melawan Arsenal. Menurut Fofana, saya sangat terpukul, saya masih belum pernah memenangkan trofi bersama Chelsea. Rekan-rekan setim saya sudah meraih trofi, sementara saya belum pernah ada di momen itu. Itu sangat mempengaruhi saya karena saya benar-benar ingin memenangkan trofi di musim ini. Nah, jadi kurang lebih itu ya yang membuat Wesley Fofana menangis setelah pertandingan melawan Arsenal. Dan kita tahu Wesley Fofana ini adalah pemain yang cukup diandalkan di lini belakang Chelsea, tapi sayang memang penampilannya masih kurang stabil ya. Dan terakhir dia mendapatkan kartu merah saat melawan Burnley dan membuat Chelsea sedikit kesulitan sehingga akhirnya kita kebobolan 1 gol dan hanya mampu meraih 1 poin di pertandingan tersebut ya. Tapi apapun yang terjadi, Wesley Fofana ini harus bisa kembali ya, harus bisa stay fokus, dan itu yang membuat perbedaan antara pemain elit dengan pemain reguler ya. Bagaimana seorang pemain elit ini bisa mampu develop walaupun terkena cedera beberapa kali ya, ataupun situasi yang sulit, dia berhasil kembali dan bangkit lagi untuk menampilkan performa terbaiknya. Dan semoga aja ini yang akan ditunjukkan oleh Wesley Fofana di sisa musim ini ya, setelah cedera dan juga kartu merah yang didapatkan oleh Wesley Fofana ya. Kita lihat aja nanti seperti apa respon yang akan ditampilkan oleh Wesley Fofana di atas lapangan hijau untuk Chelsea ya. Di berita berikutnya ini perlakuan atau pelaku rasis. Di berita berikutnya pelaku rasis terhadap para pemain Premier League ya di minggu kemarin ini mulai dibidik oleh polisi UK. Dilansir dari Simon Phillips, dikutip dari ESPN. Polisi telah menyelidiki kasus rasisme yang ditunjukkan kepada para pemain Premier League sepanjang akhir pekan kemarin dengan peringatan tegas kepada para pelaku. Siapapun yang berpikir bisa bersembunyi di balik keyboard sebaiknya berpikir ulang. Itu yang diinfokan oleh kepolisian Inggris ya. UK Football Policing Unit atau UKFPU menyatakan telah menerima 4 laporan terpisah terkait pelecehan terhadap pemain kasta tertinggi dalam 3 hari terakhir. Pada hari Minggu, penyerang Wolverhampton Wanderers Tolu Arokodore ini serta gelandang Sunderland Ramin Mundl menjadi target terbaru dari rasisme online ya. Insiden tersebut menyusul kasus serupa yang menimpa bek Chelsea Wesley Fofana dan juga gelandang Burnley Hannibal Mejbri pada hari Sabtu. Dan ya itu ya, jadi kepolisian harus bergerak cepat dan segera menangkap para pelaku supaya ada efek jera ya, dan kejadian seperti ini tidak terjadi lagi, karena rasisme apapun itu adalah bentuk kebodohan yang paling kuno ya yang pernah terjadi di umat manusia ya. Dan di sisi lain ini UEFA juga memberi tanggapan terhadap kasus rasisme yang terjadi kepada Vinicius Junior di pertandingan antara Benfica melawan Real Madrid ya. Dikutip dari Fabrizio, pernyataan UEFA terkait kasus Prestiani. Setelah penunjukan Inspektur Etik dan Disiplin UEFA atau EDI untuk menyelidiki dugaan perilaku diskriminatif dalam laga playoff fase gugur Liga Champions UEFA pada tahun ini ya, antara SL Benfica dan Real Madrid FC pada 17 Februari 2026. Serta atas permintaan EDI melalui laporan sementara Badan Kontrol Etika dan Disiplin UEFA atau CEFD. Hari ini memutuskan untuk menangguhkan sementara pemain Benfica yaitu Gianluca Prestiani selama 1 pertandingan kompetisi antar klub di match berikutnya yang seharusnya dapat ia ikuti atas dugaan awal pelanggaran pasal 14 regulasi disiplin UEFA terkait perilaku diskriminatif.
Keputusan ini tidak mengesampingkan putusan apapun yang Badan Disiplin UEFA dapat ambil di kemudian hari setelah penyelidikan yang sedang berjalan sesuai dan hasilnya diserahkan kepada Badan Disiplin. Nah itu ya, jadi ini UEFA sudah mulai membuat satu badan komite untuk investigasi kejadian antara Prestiani dan juga Vinicius Junior ya, yang sempat kemarin cukup menggemparkan juga ya dunia internasional. Dan akhirnya UEFA memutuskan untuk men-skorsing ya atau ban satu pertandingan untuk Prestiani dan akan dilanjutkan lagi dengan investigasi tapi dengan hukuman yang berbeda ya. Nah ini pihak dari Benfica sendiri sudah menyatakan keberatan atas keputusan ini ya. Mereka beranggapan selama investigasi ini masih berjalan tidak patut buat Prestiani ini untuk di-ban dalam satu pertandingan karena menurut Benfica tidak ada sangkut pautnya antara ban dan juga sanksi yang akan diturunkan UEFA karena kasus rasisme ini. Dan Benfica sendiri merasa ini adalah kerugian untuk mereka karena Benfica sendiri masih sangat membutuhkan jasa dari Prestiani ini apalagi akan bermain away di Bernabeu ya di kandangnya Real Madrid malam ini. Nah ini tentu adalah pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan. Kita lihat nanti seperti apa hasilnya ya. Di berita berikutnya ini FA sudah mengeluarkan official match untuk pertandingan away Chelsea ya. Darren England ini akan memimpin pertandingan antara Arsenal melawan Chelsea di matchday ke-28 nanti. Darren England sendiri di musim ini sudah memimpin 3 pertandingan Chelsea ya. Antara lain adalah Chelsea dan Crystal Palace ini di awal musim dengan hasil draw 0-0. Ada Leeds melawan Chelsea yang kalah ya Chelsea dengan skor 3-1. Dan Crystal Palace melawan Chelsea saat Chelsea memenangkan pertandingan 1-3. Nah Darren England sendiri ini pernah menuai kontroversi di match antara Spurs melawan Liverpool di tahun 2023 ya. Saat itu dia menganulir gol dari Luis Diaz padahal setelah review VAR dan juga beberapa masukan gol tersebut adalah onside. Nah ini semoga aja nanti Darren England ini tidak melakukan kesalahan yang serupa ya saat Chelsea melawan Arsenal. Dan semoga aja ini adalah pertandingan yang cukup fair nanti ya untuk kita saksikan. Sementara itu Jared Gillett ini akan memimpin pertandingan Chelsea melawan Aston Villa ya. Di kandangnya Aston Villa. Dan Jared Gillett ini adalah wasit asal Australia yang baru debut di tahun 2021 di Premier League ya. Di musim ini Jared Gillett telah memimpin 2 match pertandingan Chelsea yaitu antara Wolves dan Chelsea yang berakhir 1-3 dan Spurs melawan Chelsea yang berakhir 0-1 untuk kemenangan Chelsea ya. Ya ini semoga aja 2 official atau wasit ini, referee ini bisa bekerja dengan baik ya di pertandingan ini dan tidak merugikan antara Chelsea ataupun lawannya ya, dan semoga ini bisa meningkatkan fairness dan juga membuat pertandingan menjadi lebih seru lagi karena ada beberapa wasit itu yang kelihatannya ingin menjaga pace permainan ya. Jadi kalau sudah terlalu tinggi, sudah terlalu ekstrim, itu biasanya dia akan cepat mengambil pelanggaran-pelanggaran ya supaya tempo dari permainan ini bisa menurun. Dan semoga aja nih kedua wasit ini tidak seperti itu ya, bisa terus berkembang dengan permainan sehingga kita bisa melihat permainan terbaik dari para klub ya. Di berita berikutnya ini ada protes kepemilikan Bluco masih terjadi di Strasbourg. Dalam aksi terakhir, supporter Strasbourg ini terpaksa meninggalkan banner yang mereka buat di luar stadion ya karena ada larangan dari pihak Strasbourg. Dikutip dari Simon Phillips ya, pesan bernada anti Chelsea tidak diterima di Strasbourg. Sebuah spanduk milik Ultra Boys 90 bertuliskan Chelsea tidak menentukan apa yang terjadi di Racing. Ditolak masuk ke stadion Stade de la Moine pada Minggu malam. Penolakan ini menegaskan sikap dari RC Strasbourg terhadap pesan-pesan yang menyerang atau memprovokasi klub lain. Itu dia ya. Jadi kita tahu setelah kepergian Liam Rosenior ke Chelsea, ini para supporter Strasbourg merasa ada ketidakadilan yang terjadi antara Strasbourg dan Chelsea yang ditunjukkan oleh Bluco ya. Selain karena pembelian striker Emmanuel Emega di awal musim kemarin, juga ada beberapa desas-desus ya Chelsea akan mengambil para pemain Strasbourg untuk musim panas nanti. Kita lihat nanti seperti apa perkembangannya, tapi sejauh ini ya Strasbourg mampu ditingkatkan oleh Bluco. Harusnya mereka juga cukup berterima kasih ya, dan Chelsea saat ini juga mendapatkan beberapa pemain yang cukup suitable dari Strasbourg. Kita lihat nanti seperti apa perkembangannya di musim panas nanti ya. Di berita berikutnya ini ada rumor transfer pemain. Eksklusif, Chelsea termasuk di antara sejumlah klub Premier League yang menunjukkan ketertarikan pada gelandang dinamis berusia 22 tahun milik Independiente de Valle, Patrick McCando. Ia mampu bermain sebagai nomor 10, nomor 8 maupun nomor 6. Pembicaraan sudah dilakukan dengan raksasa Brazil Vasco da Gama dan Palmeiras.
Sementara dari Eropa, Wolfsburg, Braga, dan Sevilla juga telah melakukan kontak awal. Ini menurut gue bukan tipikal atau ceiling pemain Chelsea ya. Udah berusia 22 tahun. Walaupun dia bisa multi possession, tapi menurut gue masih banyak pemain di Eropa, terutama di Inggris, yang bisa mengcover kalau memang kebutuhannya adalah untuk fringe player ya. Tapi sejauh ini gue nggak tahu apakah pemain ini memang memiliki hidden gem, tapi dari laporan ini ya yang dilaporkan juga ini kelihatannya memang tim-tim tier 2 yang mengincar pemain ini, dan gue rasa ini bukan kelasnya Chelsea ya. Jadi lebih baik Chelsea fokus aja untuk mendapatkan pemain yang memang akan bisa mendongkrak penampilan Chelsea ya. Selain itu Jorgensen juga kembali berlatih ya. Sudah ada fotonya juga di training ground. Dia semoga aja dengan kembali Jorgensen ini bisa membawa peta persaingan di posisi goalkeeper ya, dan Robert Sanchez juga bisa segera memperbaiki penampilannya, dan Jorgensen juga bisa mendapatkan menit bermain lagi di bawah Liam Rosenior ya. Nah, selain itu Chelsea juga berencana untuk merekrut satu goalkeeper lagi di bursa transfer musim panas nanti. Ini Chelsea ikut bersaing untuk merekrut kiper Sunderland, Robin Rolfs, menjelang dibukanya bursa transfer. The Blues diyakini sedang mencari kiper utama baru, dan Sunderland bersedia membuka pembicaraan jika harga yang diajukan sesuai. Ini berdasarkan laporan dari Reluctantico ya. Nah ini menurut gue sih cukup rumor ya dengan pembelian Ruben Rolf ini. Karena yang pertama Chelsea sendiri masih percaya terhadap Robert Sanchez, dan kita lihat penampilan Robert Sanchez juga cukup signifikan ya, improve dan masih stabil sampai saat ini. Jadi kemungkinan untuk mengganti goalkeeper, kecuali ada tawaran dari klub besar yang memang menggiurkan ya, mungkin Chelsea akan melepaskan kiper Robert Sanchez. Tapi jika tidak, kelihatannya pembelian dari Robin Rolf ini hanya isapan jempol belaka, karena kita masih memiliki Mike Penders di Strasbourg ya, dan juga kita masih ada Gabriel Slonina yang bisa menjadi cover dari Robert Sanchez. Jadi kelihatannya pembelian Robin Rolf ini agak sedikit apa ya, crafting information ya, dan sulit untuk dipercaya ya. Nah, kasih pendapat kalian mengenai bursa transfer ini, siapa pemain yang mungkin harus bisa diincar dan dapatkan Chelsea di musim panas nanti ya. Nah, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, dan yang paling penting adalah klik tombol subscribe, nyalain loncengnya. Bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu buat kasih hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Once the blue, always be blue. Up the Chelsea.